Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak masih di pelajaran IPS. Kali ini pembahasan kita sudah mulai masuk di tema 6, yaitu cita-citaku. Subtema 1, aku dan cita-citaku. Kali ini kita akan coba membahas mengenai hubungan karakteristik ruang dengan sumber daya alam yang ada di lingkungan. Seperti apa? Mari kita mulai materi yang akan kita bahas. Pertama, kita akan coba menjelaskan mengenai sumber daya alam. Hewan, tumbuhan, dan berbagai kekayaan alam yang ada di Indonesia adalah sumber daya alam yang tak ternilai harganya. Berdasarkan ketersediaannya di alam, sumber daya alam dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak akan habis walaupun digunakan terus-menerus. Contohnya air, tanah, udara, hewan, serta tumbuhan. Sumber daya alam tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Misalkan pemanfaatan hewan untuk diambil daging, telur, susu, maupun tenaganya. Oke, berikut ini kita ada cerita inspiratif yang diambil dari buku tematik tema 6, cita-citaku. Nah, cerita berikut mengenai peternak muda dari Malang. Menjadi pengusaha di usia muda mungkin bukan tujuannya. Ia hanya ingin membangun usaha mandiri sesuai kuliah yang diambilnya. Seorang pemuda bernama Triyono merintis usaha peternakan bebek potong sejak tahun 2006 dengan modal seadanya. Berbekal ilmu peternakan yang didapatnya dari tempat ia belajar di Universitas 11 Maret, ia memulai usahanya. Usaha peternakan bebek potong ia kembangkan hingga pada tahun 2007. Ia mendapat inspirasi baru ketika melihat hewan-hewan kurban. Ia berpikir untuk memulai membangun sebuah peternakan sendiri. Untuk mendapatkan dana, ia membentuk sebuah kelompok bersama semasa kuliah dan mengumpulkan dana dari teman-temannya. Setahun kemudian, Triyono berhasil memiliki sebuah lahan. Meski lahan itu tak terlalu besar, ia dapat membangun beberapa kandang untuk mulai peternakan dan sapi setelah usahanya berjalan. Setahun berikutnya, ia kembangkan usahanya untuk membangun peternakan dan pemotongan ayam. Usaha Triyono kian membesar. Kini ia telah memiliki usaha ternak ayam, bebek, sapi berikut pemotongannya. Ia pun mengolah limbah peternakan untuk dijadikan pupuk. Meskipun kini usahanya kian membesar, ia tidak cepat puas. Ia bermimpi bisa memenuhi pasokan daging sapi di Jakarta, yang saat ini masih impor dari luar negeri. Nah, itulah sedikit cerita inspiratif dari Triyono. Nanti akan ada pertanyaan mengenai cerita yang tadi Bapak ceritakan. Kita lanjut pada materi. Nah, perhatikan gambar berikut. Pernahkah kamu melihat kegiatan tersebut? Hewan-hewan tersebut dipelihara oleh manusia dan dimanfaatkan manusia sesuai dengan tujuannya. Para peternak berusaha agar hasil peternakannya memiliki kualitas yang baik.
Selain berternak, kegiatan pertanian merupakan kegiatan yang paling banyak dilakukan masyarakat Indonesia. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki lingkungan alam yang mendukung tumbuhnya aneka jenis tanaman pertanian. Kondisi tersebut menghasilkan produk pertanian dengan kualitas baik. Nah, di sini ada gambar-gambar hasil pertanian masyarakat Indonesia. Nah, di sini ada buah mangga, kemudian apel, jeruk, dan sayur-sayurannya ada wortel, kemudian brokoli, dan masih banyak lagi hasil pertanian dari Indonesia. Nah, Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dengan kondisi alam yang berbeda-beda. Perbedaan lingkungan alam itu menyebabkan perbedaan potensi sumber daya alam dan kegiatan penduduk. Sumber daya alam ada berbagai macam. Ada sumber daya alam yang dapat diperbarui, tetapi ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, seperti yang sudah kita jelaskan di awal, sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat menghasilkan kembali dalam waktu yang tidak lama. Tumbuhan dan hewan termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kita dapat menghasilkan kembali tumbuhan dan hewan untuk dimanfaatkan. Tumbuhan dapat dihasilkan melalui usaha pertanian, hewan dapat dihasilkan melalui usaha peternakan. Tumbuhan akan tumbuh subur jika dirawat dengan baik. Selain perawatan, tumbuhan juga memerlukan lingkungan yang sesuai. Setiap tanaman memiliki karakteristik kondisi wilayah tumbuh yang beragam. Ada yang cocok di dataran rendah, ada yang butuh lebih banyak curah hujan, dan lain-lain. Untuk itu kita harus bisa memilih tanaman yang dapat untuk ditanam di lingkungan rumah. Selain sumber daya alam yang dapat diperbarui, masyarakat Indonesia juga memanfaatkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang dapat habis jika digunakan terus-menerus. Contohnya, barang-barang tambang seperti timah, batu bara, bauksit, minyak bumi, dan nikel. Nah, pemanfaatan SDA ini yang tidak dapat diperbarui dilakukan melalui kegiatan penambangan. Kegiatan penambangan biasanya dilakukan di daerah perbukitan, sungai, dan lepas pantai. Nah, tujuan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Perhatikan tabel berikut. Nah, yang pertama ada batu bara. Jenis sumber daya alamnya batu bara, pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaruinya batu bara sebagai bahan bakar industri dan rumah tangga. Yang kedua ada biji besi. Pemanfaatannya sebagai bahan pembuat peralatan rumah tangga. Ketiga ada bauksit, dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan aluminium. Yang keempat ada emas dan perak, yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuat perhiasan. Kemudian ada marmer, dimanfaatkan sebagai bahan bangunan rumah atau gedung. Nah, itulah tadi sedikit materi yang dapat Bapak sampaikan. Adapun kurang jelas, insya Allah nanti akan dijelaskan lagi minggu depan. Nah, itu saja. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.